Assalamualaikum sahabat cinta Nusantara. Kali ini kita berada di salah satu situs bersejarah yang ada di Ciamis. Nah, Arif, kita sedang berada di situs bersejarah apa nih? Jadi kita Nelis ada di situs bersejarah situs Gunung Susuru. Situs ini merupakan salah satu situs yang sangat bersejarah di daerah Ciamis. Nah, pasti teman-teman semuanya pada belum tahu situs Gunung Susuru ini, karena Gunung Susuru ini juga terletak di daerah pegunungan yang ada di Ciamis. Jadi dari itu perkotaan itu sangat jauh ya. Iya, kurang lebih 30 menit cuma masuk sedikit ke daerah pegunungan yang ada di Ciamis. Jadi sahabat cinta Nusantara, dengan ada di situs ini kita akan menjelajahi ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Let's go. Let's go. Halo sahabat cinta Nusantara, sekarang kita sedang bersama narasumber di situs Gunung Susuru. Mungkin dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Kartadilaga, putra dari juru pelihara situs Gunung Susuru. Ya, terima kasih. Nah, mungkin kita langsung aja ke lokasi sambil dijelasin sama AA-nya. Let's go. Ya. Cinta Nusantara, kali ini kita udah ada di lokasi Gunung Susuru. Tangganya keren banget, bagus sih. Yuk, kita harus tahu sejarah semua di Gunung Susuru ini. Sekarang teh mau ke Batu Patapaan 4. Nah, Batu Patapaan 4. Itu berarti ada patapaan 1, 2, 3. apa gimana Kang penjelasannya? Ya, di sini ada batu patapan, jumlahnya kan sebetulnya ada 5. Oh iya. Ya, berikut batu tangga atau batu pasarian, jadi jumlahnya 6 semuanya. Batu datar ya. Iya. Dulu urutannya kan 1, 4, 2, 3. Iya. Tapi di sudut sana ada satu lagi, jadi belum dibuka. Oh iya. Di sana ada kemungkinan batu 5, batu patapan 5. Nah, mengapa dinamakan batu patapaan atau patapan? Patapan. Oh iya. Jadi dulunya difungsikan sebagai tempat beribadah atau tempat tirakat orang zaman dulu. Nah, untuk pada zaman dulu, mungkin di zaman kerajaan Salaka atau Tarumanagara, Ya. ini difungsikan sebagai tempat bertapa atau tirakat yang mulia bersemadi. Nah, setelah zaman Prabu Dimuntur, batu ini difungsikan sebagai sarana sembahyang atau sholat. Beribadah gitu ya Kang? Betul. Karena semua batu patapan yang ada di situs Gunung Susuru ini menghadap ke kiblat semuanya. Oh, gimana menghadap kiblatnya? Apalagi itu dan kiblat pisah ngulon. Jadi arahnya ke sana semuanya Kang? Kemungkinan di masa beliau batunya belum pecah ya. Oh iya. Karena Kemajuan zaman ya sudah termakan oleh usia, mungkin juga oleh lini gempa ya. Ya. Mungkin sekarang lanjut kemana Kang setelah di sini? Setelah ini ada Gua Kemuning. Oh, Gua Kemuning ya. Oh, pernah dengar tuh.
sekarang kita udah ada di gerbang Gua Kemuning. Yuk, mendingan kita langsung ikut aja juru pembicara kita. Ini difungsikan untuk penyimpanan alat rumah tangga. Jadi di dalamnya banyak ditemukan seperti pecahan-pecahan keramik zaman dinasti Ming, dinasti Tang, dinasti Song, pemetol-petolnya dinasti Ya. Cina lah. Ya. Seueur pisan ditemukan, termasuk aya fosil di lebet teh, Mas, fosil gigi hewan purba. tapi sekarang masih atau disimpan di mana, apa masih ada di sini? Nah, kebanyakan sudah disimpan di Museum Sri Baduga di Bandung. Oh, jadi yang di sini sudah tidak ada. Tidak ada. Nah, yang masih ada di dalam itu berbentuk sumur. 1 kali 1 meter lah ada. Ya. 40 kali 40 cm. Ini lah. dari sini ke dalamnya berapa meter? Nah, untuk ke dalamnya mungkin ke sumur 5 meteran, nah. 5 meter dalamnya gitu. Tapi ada yang pernah masuk atau? Ada yang pernah masuk itu juru kunci Prabu Dimuntur, Oh, Pak iya. Jejen Nurjana. Ya. Nah, beliau pernah masuk sampai tembus ke Punden Bruna ke sana tadi. Iya. Itu kan tembus. Jadi satu lubang ada tiga lubang. Oh, 3 lubang. Jadi semakin Tiga dalam arah. tuh semakin banyak cabangnya. Oh, iya. Jadi 1, 3, jadi 5, jadi 7 kan itu nama. Kan tadi dijelaskan ada semacam apa di dalam Sumur. sumur ya. Iya. Jadi sumur sana bisa untuk apa gitu? Airnya. Nah, untuk air di zaman dulu mungkin untuk minum ya, untuk Iya. minum. Tapi untuk sekarang ya akses jalan susah ya. Jadi tidak difungsikan itu. Tapi airnya masih banyak katanya. Pernah ada masyarakat yang coba untuk menguras air ya, jadi disedot pakai selang dari dalam, Ya. keluar itu dari jam 8 sampai jam 12 zuhur itu nggak surut airnya. Oh, Jadi iya. terus penuh saya. Ada terus. Terus ada yang misalnya pengunjung atau masyarakat yang pernah masuk ke dalam atau hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk? Nah, untuk itu hanya untuk orang-orang tertentu lah, Oh. karena akses kan bahaya, Iya. takutnya di dalam ada hewan buas, gitu kan, ada ular atau Jadi tidak memungkinkan untuk orang-orang. gitu. Takutnya kan bahaya. Iya. Akhirnya yang bertanggung jawab siapa? Juru pelihara. Gitu kan. Benar-benar. Iya. Jadi kalau yang punya nyalinya besar mah mangga gitu, Iya. silahkan masuk. Tapi mungkin juru pelihara tidak bertanggung jawab ya. Ya itu resikonya tanggung Iya. sendiri gitu kan, takutnya nggak bisa pulang. Sekarang kita ada di Batu Tangga dan ini tuh konon katanya waktu dulu ini tuh adalah tempat silat zaman dahulu. Zaman Kanjeng Prabu Dimuntur masa itu tahun Iya. 1585 difungsikan untuk beristirahat. Oh iya. Jadi setelah silat, usik pemisor sebuah usik. Nah, di dia tempat istirahat nah. Itu kan saat usik dan lusir pengen Iya. istirahatlah di dia. Jadi karena disebut batu tangga itu kenapa, Kang? Mirip tangga katanya. Oh iya, mirip tangga. Cuma padahal orang tua dulu menyebutnya ini batu pasarean. Oh, karena tempat istirahat nih. Iya, tempat istirahat. Kita lagi ada di mana, Kang? Nah, Situs sekarang yang selanjutnya. Kita ada di Batu Patapan 2. Oh, Patapan 2. Ya, di mana Batu Patapan 2 tersebut di masa Kanjeng Prabu memang difungsikan sebagai penggodogan atau disebutnya apa ya, kalau sekarang kan perguruan tinggi Oh iya, tempat belajar mungkin ya, Kang. ketatanegaraan. Jadi di Batu Patapan 2 ini khusus ketatanegaraan. Nah, batu tipenya sama, batu andesit, batu gunung ya. Namanya ada 3 endakan. Nah, didominasi oleh pohon hanjuang. Konon ini adalah ciri Pajajaran. Ada batu ada pohon durian, ada pohon keras, ada pohon jati, ada imba, konon cikal bakal imba negara. Oh, iya.
ini batu-batunya masih asli dari dulu ini sama tataannya dari dulu emang begini apa sama orang-orang sini diberesin gitu gimana? Nah untuk struktur batu memang masih asli ori. Oh iya dari dulu. Ya dari dulu. Itu batu patapannya di tempat datar. Kemudian ada batu patapan 3 terakhir. Oh yang terakhir. Sama fungsinya sebagai media apa? Tadi tirakat atau bersemedi di zaman dulu ya. Semuanya juga sama fungsinya, tapi untuk lebih detailnya konon masih sama sih difungsikan sebagai sarana untuk sholat. Oh iya untuk peribadatan. Terus untuk misalnya kan ini 3, 2, ada 4. Jadi kenapa itu jadi tidak berurutan begitu Kang? Nah untuk urutannya kan 1, 4, 2, 3 ya. Iya jadi tidak. Menurut orang tua dulu katanya Kanjeng Prabu tidak menerima ilham di batu patapan 4. Oh iya. Jadi langsung dilewat. Jadi langsung 1 ke 2 ke sini. Iya. Jadi yang 4 kan tidak dapat katanya, tidak dapat gambaran atau ilafat ya, ilham. Nah, 1, 4, 2, 3. Nah, setelah di sini di batu patapan 2 beliau dapat, kemudian di patapan 3 dapat, akhirnya ke patapan 4 juga dapat terakhir. Konon simbolnya adalah karahayuan. Jadi itu asal muasalnya kenapa jadi tidak berurutan begitu ya Kang? Kan sudah keliling-keliling di situs-situs yang ada di Gunung Susuru. Iya. Nah kan penasarannya Kang, apa sih asal muasal nama Gunung Susuru itu? Bagaimana asal muasalnya? Nah jadi pada zaman dulu itu masyarakat mungkin untuk penamaan sendiri ya itu fleksibel ya. Jadi tidak diwariskan secara turun temurun, tapi nama tersebut sudah dikenal oleh leluhur kami dulu. Jadi dinamakan Gunung Susuru ya, pertama kan ini berbentuk bukit ya. Oh iya. Berbentuk. Nah berbentuk gunung lah kalau orang kampung bilang mau gunung kan ada teh. Nah gunung, kemudian ada pohon susuru tepat di belakang Kang Arif. Nah ini nih. Yang mana Kang? Oh ini namanya? Nah ini berbentuknya seperti kaktus kan tanaman ini. Maka di tempat disebutlah Gunung Susuru. Oh ini tuh pohon susuru namanya. Oh jadi asal muasalnya itu dari ketinggiannya pegunungan sama pohon susuru. Jadi namanya Gunung Susuru. Oh begitu. Ini pohon susuru ini emang ada di sini atau ada di wilayah-wilayah yang lain atau hanya ada di Gunung Susuru ini Kang? Nah setahu saya ini cuma ada di situs Gunung Susuru. Oh gitu. Itu juga sama banyak. Ya, dulu difungsikan sebagai pertahanan. Oh iya. Jadi Karena pagar kayak lah. kaktus. Pagar. Jadi sekeliling situs Gunung Susuru ini dulu ditanami oleh pohon susuru untuk pertahanan. Kalau sekarang mah pagar lah gitu. Mungkin ada yang dari dulu yang sangat besar itu Kang. Nah, kebetulan yang udah besar kan di sudut ini. Iya. Udah roboh. Oh, udah roboh. Karena termakan usia juga ya Kang. Udah roboh ini kalau ini mah baru ditanam kembali. Oh, jadi itulah asal muasalnya dari situs Gunung Susuru. Nah, ini ada Patimuan. Jadi pertemuan antara dua sungai yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Cileue yang kemudian kesananya menjadi Cimuntur akhirnya bertemu di situs Karangkamulian. Oh iya. Ini juga ada makam keramat di sini yaitu Kiai Braja Sakti Kalisadere Kidang Kalicana. Kemudian ada Mbah Jamrong. Nah beliau adalah salah satu patih di zaman Kanjeng Prabu Dimuntur atau Kiai Rangga Patra Kalasa ini. Oh di sini. Alhamdulillah sahabat cinta Nusantara, kali ini kita tadi udah lihat-lihat apa aja sih yang ada di situs Gunung Susuru ini. Yang ada di situs Gunung Susuru. Tadi udah banyak banget ya penjelasan dari juru pemeliharanya tentang bagaimana sih kenapa sih disebut Gunung Susuru. Susuru. Jangan lupa like, comment, and subscribe.